Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat di tengah pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan giliran yang saya peroleh, saya akan menyampaikan topik perencanaan tata guna lahan berkelanjutan. Tentu terima kasih kepada organizer Pak Dr. Eko Haryono dan kawan-kawan, kemudian juga Pepsili, kemudian Ibu Moderator, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir semua. Bapak Ibu sekalian, untuk langsung, jadi saya kira ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tentu masing-masing tidak banyak, hanya saja nanti kalau ada keterbatasan waktu mungkin nanti kita skip. Pertama tentang current situation, apa sih perlunya perencanaan tata guna lahan. Kemudian kita lihat sedikit soal evaluasi lahan untuk perencanaan tata guna lahan. Yang ketiga, pertimbangan penyediaan lahan dalam guna lahan. Kemudian tentang integrasi daya dukung lingkungan dalam perencanaan tata guna lahan, kemudian model spasial, dan integrasi dinamik sistem dalam perencanaan lahan serta parameter keberlanjutan. Masing-masing saya akan memberikan contoh bahan pustaka publikasi yang sudah kami lakukan di IPB, hanya hasil-hasilnya untuk supaya menghemat waktu, namun masing-masing sebetulnya memerlukan bahasan tersendiri nanti kalau jadi kita akan gunakan untuk bahan kuliah Pepsili. Bapak Ibu sekalian, yang pertama soal rasional. Apa sebetulnya perlunya perencanaan tata guna lahan? Saya kira dalam konteks Indonesia maupun konteks dunia, ada konteks pertumbuhan penduduk, dinamika urbanisasi, kemudian dinamika konsumsi, produksi, dan produktivitas yang berbeda. Dan di negara kita yang relatif luas, kita punya keragaman daya wilayah yang beragam. Ya, tentunya masing-masing sumber daya dengan sifat-sifat masing-masing memiliki kebutuhan untuk penanganan yang berbeda. Kalau kita lihat sebagai gambaran peningkatan jumlah penduduk, kalau di penduduk dunia misalnya, sampai abad ke-18 kita punya penduduk dari abad 0 itu ya 1 miliar sampai abad 18. Kemudian hanya beberapa puluh tahun kemudian abad 1927 2 miliar. Kemudian beberapa puluh tahun kemudian sampai 1999 sampai 6 miliar. Jadi peningkatannya saya kira tahu eksponensial begitu. Demikian juga di Indonesia dengan peningkatan yang 1,97% per tahun. Saat kita punya penduduk 270 juta jiwa ya. Tentunya itu semua memerlukan baik untuk kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, sumber daya lahan adalah matriks utama kehidupan yang merupakan sumber daya yang non-renewable dan terbatas, sehingga harus kita gunakan secara bijaksana untuk memenuhi semua kebutuhan pangan, sandang, papan, dan lain. Nah, kalau kita lihat soal pangan kita misalnya, karena saya dari IPB akan lebih banyak pertanyaan walaupun tidak terbatas, kita lihat misalnya untuk padi misalnya. Untuk produksi padi kita saat ini sekitar 54 juta ton ya tahun 2019. Itu sekitar 55% itu dihasilkan dari Pulau Jawa. Dengan Indonesia yang sekian juta hektar, Pulau Jawa yang luasnya hanya tidak sampai dari 7%, bisa dibayangkan memproduksi pangan yang lebih dari 50%. Jadi bayangkan kita semua yang hidup di Indonesia ini, separuh dari pangan kita dihasilkan oleh wilayah yang luasnya kurang dari 7%. Itu terjadi termasuk juga untuk komoditas lain, jagung, gula, kedelai, semuanya dihasilkan dari Pulau Jawa. Ditambah lagi Pulau Jawa memiliki
dengan jumlah penduduk yang 60% penduduk Indonesia, maka Pulau Jawa menanggung beban, harus menyediakan pangan, harus menyediakan papan, dan harus menyediakan daya yang lain. Jadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kekhawatiran ini saya kira perlu kita mendapatkan perhatian bersama. Yang kedua juga bahwa kita punya keragaman yang sangat berbeda. Saya kira kita sudah sering banyak melihat gambar ini bahwa kita berada di chain api yang membentang dari bagian barat sampai bagian timur Indonesia dan merupakan pertemuan antar lempeng benua dan antar lempeng samudra, sehingga kita adalah merupakan di zona yang secara fisik aktif. Implikasinya adalah kita termasuk salah satu negara dengan tingkat bencana yang tertinggi di dunia. Nah, itu semua harus dipertimbangkan ketika kita melakukan perencanaan penggunaan lahan. Kemudian juga kita melihat keragaman aktivitas antar wilayah. Misalnya, memang Pulau Jawa adalah pulau yang paling dengan produktivitas rata-rata Indonesia padi misalnya yang sekitar 1 ton per hektar, maka produktivitas Pulau Jawa memang 5,7 ton per hektar, sedangkan luar Pulau Jawa hanya 4,7 ton per hektar. Sehingga wajar kalau memang hampir semua penduduk tinggal di Pulau Jawa dan kemudian juga Pulau Jawa harus menanggung beban. Namun itu semua harus kita antisipasi dengan perencanaan yang baik. Nah, kemudian situasi soal, saya ambil contoh komoditas kedelai. Komoditas kedelai kalau kita lihat tahun 1993 kita menghasilkan 1,7 juta ton kedelai. Tahun 2013 misalnya hasil itu tinggal 800.000 ton. Demikian juga turun terus sampai 2019 sampai 2020. Padahal tingkat konsumsinya meningkat, jumlah penduduk yang membutuhkan meningkat, tapi kemauan petani untuk menanam semakin turun. Nah, tentu itu memerlukan intervensi dari kita, termasuk dalam konteks ini adalah konteks ekonomi, perencanaan penggunaan lahan adalah baik itu fisik, ekonomi maupun sosial. Sehingga kejadian sekarang misalnya kita setiap kali ada kekurangan kedelai karena memang kita produksinya kurang, selalu terjadi keributan baik dari sisi sosial maupun di politik. Kemudian juga saya kira kita sudah banyak ketahui tentang konversi lahan ini sangat besar karena sawah-sawah kita yang di Pulau Jawa adalah sawah-sawah yang memang produktif, tersusul oleh kebutuhan yang semakin banyak untuk rumahan, industri, dan untuk infrastruktur lain. Implikasinya adalah wilayah-wilayah dengan daya dukung rendah semakin banyak ditempati, baik wilayah dengan tingkat kelerengan yang tinggi, wilayah dengan tingkat kekumuhan yang tinggi, dan sebagainya, semakin banyak ditempati, yang tentunya implikasinya adalah implikasi lingkungan yang menjadi perhatian kita bersama. Dalam konteks neraca perdagangan, produk pertanian, kita memang masih surplus. Neraca perdagangan secara total surplus. Sejak 2015 sampai 2019 data menunjukkan neraca perdagangan komoditas kita surplus. Namun kalau kita lihat lebih detail, maka kita lihat bahwa surplus itu didominasi oleh komoditas perkebunan, ya. Sedangkan pangan, hortikultura, peternakan, gula dan sebagainya kita masih impor. Itu situasi current situation. Nah, kemudian salah satu cara untuk menyelesaikan hal itu adalah dengan melakukan perencanaan penggunaan lahan secara baik. Tentu yang pertama adalah dengan mempertimbangkan sumber daya fisik. Kita tahu di Indonesia
sumber daya lahan sangat beragam, bervariasi. Kalau kita misalnya lihat itu ada nama-nama tanah, namun bisa kita lihat warnanya saja berbeda. Dengan warna yang berbeda, tentu konteks dukungan terhadap produksi, dukungan terhadap pemukiman misalnya, berbeda juga, sama halnya seperti kita makhluk hidup manusia, ada yang kurus, ada yang gemuk, sehingga diperlukan evaluasi yang mempertimbangkan baik itu bahan induk, iklim, topografi, organisme, dan umur pembentukan, agar sumber daya dengan ciri yang berbeda-beda dan kemampuan dukungan terhadap kehidupan yang berbeda tersebut dapat digunakan secara baik. Misalnya contohnya ini adalah kalau kita ingin menanam tanaman-tanaman tahunan, perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, dan sebagainya, tentu tidak bisa kita menanam secara sembarangan. Kalau kita menanam secara sembarangan, misalnya untuk komoditas yang tahunan misalnya, maka sumber daya yang berbeda tadi akan menghasilkan hasil yang berbeda. Ada yang hasilnya bagus, ada yang hasilnya baik. Padahal kita menunggunya cukup lama. Oleh karena itu aspek evaluasi mana yang sebaiknya ditanam dan mana yang sebaiknya tidak digunakan itu menjadi penting, terlebih penting lagi bagi komoditas yang sifatnya tahunan, gitu. Karena kita menunggu lama. Kalau kita salah mengambil keputusan ketika di awal, maka sumber daya yang tersia-siakan akan banyak dalam waktu yang lama. Itu salah satu. Nah, salah satu cara untuk melakukan itu adalah dengan evaluasi lahan. Ini ada beberapa contoh, salah satunya bisa digunakan. Untuk detailnya saya selalu cantumkan di sini, nanti di akhir juga saya akan cantumkan website publikasi-publikasi yang ada. Salah satunya misalnya kita bisa melakukan evaluasi wilayah-wilayah dengan tingkat kesesuaian dan keterbatasan yang berbeda, sehingga untuk wilayah yang sudah kita ketahui tingkat kesesuaiannya, tingkat keterbatasannya, maka kita bisa melakukan yang disebut dengan pengelolaan spesifik lokasi. Jadi kita tidak bisa menyeragamkan dengan jenis sumber daya yang berbeda tersebut dengan perlakuan yang sama, gitu. Pengelolaan spesifik lokasi ke depan harus semakin dilakukan. Yang kedua, contoh metodologi yang kedua adalah dengan apa yang disebut dengan pengambilan keputusan kriteria jamak atau multi kriteria decision making dengan memperhatikan aspek sumber daya fisik seperti tanah, topografi, iklim, maupun aspek sosial ekonomi, dan kemudian kita melakukan pemprioritasan. Tentu detailnya tidak bisa saya sampaikan di sini, tetapi kalau tadi banyak saya berbicara soal pertanian, metode ini banyak digunakan untuk penggunaan yang lebih luas, untuk pertanian, pariwisata, engineering, lingkungan, pertambangan, dan lain-lain. Misalnya, bagaimana kita bisa mencari tempat pengelolaan sampah akhir yang cocok. Bagaimana kita bisa mencari tempat untuk pemukiman dan bangunan yang cocok, perencanaan untuk lokasi wisata, kehutanan, dan sebagainya, sehingga sumber daya yang cocok untuk masing-masing penggunaan tersebut dapat direncanakan. Nah, ini salah satu contoh misalnya, bagaimana kita bisa memilih lokasi untuk penggunaan tambak dengan menggunakan parameter-parameter, baik itu parameter-parameter lahan maupun parameter perairan dan penggunaan yang dilakukan saat ini, sehingga kita bisa memilih lokasi mana yang kita rekomendasikan sangat kuat, mana yang direkomendasikan saja, mana yang tidak boleh digunakan. Kan untuk membaca jurnalnya, untuk yang kita optimasi untuk penggunaan untuk tambak misalnya. Yang kedua juga, karena kita tadi saya sampaikan bahwa kita berada di wilayah dengan tingkat bahaya dan bencana yang tinggi, maka kita bisa merencanakan wilayah-wilayah yang mana
yang kita prioritaskan untuk dibangun pemukiman dan wilayah-wilayah mana yang tidak kita prioritaskan untuk menghindarkan bencana yang lebih besar. Yang ketiga, saya kira kita harus juga mempertimbangkan ketersediaan lahan dalam konteks perencanaan ini. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia luasnya 190 juta hektar. Kalau kita lihat daratannya ada 94 juta hektar, namun sebagian sudah digunakan dan sebagian belum, serta sebagian sudah direncanakan melalui perencanaan tata ruang, melalui perencanaan kawasan hutan dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai contoh misalnya, kalau saya hanya melihat dari kesesuaian lahannya di wilayah ini adalah wilayah Kabupaten Bogor, maka dari tingkat kesesuaiannya memang semua sesuai. Hampir semua, bukan semua, tapi hampir semua sesuai. Yang merah, yang tidak sesuai hampir tidak ada, karena kita berada di wilayah yang relatif subur, yang sumber dayanya relatif baik. Namun kalau kita pertimbangkan yang sudah, pertama kita pertimbangkan yang sudah digunakan. Yang kedua, kita pertimbangkan rencana tata ruang alokasi yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan mana yang harus digunakan sebagai hutan. Maka sebetulnya ternyata hasilnya tidak banyak lagi wilayah yang dapat digunakan untuk pertanian misalnya dalam contoh ini. Jadi yang tadinya semua hijau, setelah mempertimbangkan kawasan hutan statusnya, pola ruang, penggunaan lahan dan sebagainya, maka tinggal spot-spot yang luasnya dari luas Kabupaten Bogor yang seluas 200.000 hektar, tinggal sekitar 8.000 hektar yang masih digunakan, yang masih dapat digunakan untuk penggunaan lain. Itu gambaran. Yang keempat, itu adalah soal integrasi daya dukung lingkungan. Saya kira ini menjadi subjek yang layak untuk dikemukakan, oleh karena daya dukung lingkungan ini semakin lama semakin mundur sekarang ini. Untungnya dalam peraturan perundangan kita, daya dukung lingkungan ini menjadi subjek yang cukup penting bagi semua undang-undang. Saya tidak berbicara karena belum menganalisis juga undang-undang yang baru Cipta Kerja, tapi di undang-undang lama daya dukung lingkungan diintegrasikan, baik itu di undang-undang kehutanan, di undang-undang pertambangan mineral dan batu bara, apalagi undang-undang tentang penataan ruang. Logika implikatifnya adalah bahwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, kebutuhan lahan semakin meningkat, sementara lahan terbatas, maka itu semua harus diatur dalam sebuah pola ruang untuk dengan daya dukung lahan yang jangan sampai terlampaui untuk menghindarkan degradasi lahan dan bencana apabila daya dukung lahannya terlampaui. Nah, kemudian ada banyak metodologi untuk penentuan daya dukung lingkungan yang kemudian nanti bisa diterapkan dalam perencanaan tata ruang maupun perencanaan tata guna lahan. Masing-masing metodologi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan kemudian memerlukan kedetilan masing-masing untuk menjelaskan, maka saya hanya tuliskan judulnya saja sebagai metodologi. Ada penentuan daya dukung yang berbasis kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang, ada penentuan daya dukung berbasis neraca ketersediaan dan kebutuhan lahan, demikian juga neraca ketersediaan dan kebutuhan air, serta yang lebih berkembang belakangan adalah dengan pendekatan ekoregien dan jasa ekosistem, serta perhitungan berbasis ecological footprint dari Wackernagel ya. Nah, sebagai contoh, ini adalah kemampuan yang pertama saja. Kalau kita melihat kemampuan lingkungan untuk mendukung berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 yang disebut kemampuan daya dukung lahannya belum terlampaui adalah jika penggunaan lahan saat ini dan alokasi dalam pola ruang masih
dimungkinkan oleh dari sisi kemampuan lahan. Sebagai contoh hasil adalah ini keselarasan antara kemampuan lahan dengan penggunaan lahan. Jadi yang merah-merah ini adalah yang tidak selaras, yang daya dukungnya sudah terlampaui kalau kita nilai dari hasil evaluasi kemampuan lahan. Jadi sehingga dengan demikian untuk wilayah ini, misalnya ini adalah wilayah Tuban, maka ada wilayah-wilayah yang daya dukungnya masih memungkinkan, ada wilayah-wilayah yang daya dukungnya sudah terlampaui. Detailnya ada saya kira di jurnal Manusia dan Lingkungan, detail metodologinya. Nah, kemudian sedikit soal arahan penggunaan lahan masa depan. Ini bisa kita lihat kalau kita membaca beberapa artikel mengenai permodelan. Pada prinsipnya arahan penggunaan masa depan itu bisa kita prediksi dengan berbagai metode. Ada selular automata, ada Markov, ada CA Markov, ada CLUES ya, Conversion of Land Use and its Effect dan sebagainya. Kalau kita di suatu titik tahun memiliki alokasi penggunaan lahan, lalu di titik tahun berikutnya kita punya alokasi penggunaan lahan juga, maka kita jika kejadiannya adalah seperti yang lalu atau business as usual, maka kita bisa memprediksi. Nah, perencanaan tata guna lahan ini adalah fungsinya adalah bagaimana kita mengarahkan penggunaan lahan masa depan agar jika penggunaan berbasis business as usual menjadi penggunaan lahan yang tidak terarah. Sehingga kita bisa memberikan batasan misalnya, lahan-lahan yang dengan daya dukung rendah itu tidak boleh digunakan, yang mana saja yang teridentifikasi secara spasial. Jadi itu prinsip penggunaannya. Nah, sebagai contoh misalnya untuk publikasi ini, misalnya kalau kita memprediksi kebutuhan beras misalnya untuk Kabupaten Bekasi dalam kasus ini, maka kita bisa kalau business as usual akan terjadi peningkatan kesenjangan antara kebutuhan dengan produksi. Maka dengan alokasi yang tepat dan arahan, maka diprediksi di dalam konteks perencanaan, kesenjangan itu bisa semakin kalau tadinya defisitnya adalah ini, maka kesenjangannya dengan bisa kita kurangi dengan alokasi penggunaan lahan yang lebih tepat, dengan meningkatkan wilayah dengan tingkat kesesuaian lahan yang tinggi. Itu sebagai gambaran. Nah, kemudian yang keenam, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Budi Triedi minggu lalu, dinamika sistem ini juga bisa kita integrasikan di dalam perencanaan penggunaan lahan. Misalnya sebagai contoh, ini adalah causal loop, bagaimana kita bisa mengintegrasikan dalam model produksi, model konsumsi, dan model penggunaan lahan, sehingga aspek-aspek lahan yang paling sesuai tadi bisa kita integrasikan di dalam model agar supaya menghasilkan output penggunaan lahan yang makin baik. Jadi ini integrasi sistem. Ini contoh bagaimana kita bisa merekayasa ya, apabila dari business as usual yang merah itu kesenjangan kekurangan pangannya akan semakin tinggi, maka dengan alokasi pemanfaatan lahan yang lebih tepat, dengan arahan yang lebih tepat, maka produksi itu bisa ditingkatkan. Kalau dengan skenario moderat misalnya peningkatan lebih rendah, dan skenario lebih tinggi, maka peningkatannya bisa relatif lebih tinggi. Itu saya kira perlu untuk wilayah-wilayah yang sentra produksi pangan kita, hampir semuanya di Pulau Jawa, semakin defisit untuk bisa mengekspor keluar wilayahnya semakin lama semakin rendah karena kebutuhan di dalam regional sendiri semakin besar. Kemudian yang keenam,
ada parameter-parameter keberlanjutan. Saya kira ini bisa dibaca dari mengingatkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini bisa kita nilai dari misalnya, bahkan sejauh mana parameter-parameter, apakah itu rencana umum tata ruang, apakah tekanan penggunaan lahan, apakah kesesuaian lahan, apakah ketepatan iklim dan sebagainya, antara aspek yang memiliki pengaruh tinggi dan aspek yang memiliki ketergantungan tinggi, sehingga kita bisa melakukan intervensi terhadap faktor-faktor yang dinilai menjadi faktor kunci dalam konteks peningkatan sustainability atau keberlanjutan. Nah, ini saya kira juga sama dengan interpretatif struktural model, kita bisa menilai mana yang menjadi elemen kunci sehingga intervensi kita dilakukan hanya pada elemen-elemen yang memang menjadi kunci supaya action kita bukan jadi action yang sia-sia, misalnya jika kita melakukan intervensi pada elemen yang bukan merupakan elemen kunci. Nah, sebagai penutup, saya kira apa yang saya sampaikan tadi, masing-masing, saya ulangi lagi, saya tuliskan kembali di sini, masing-masing memerlukan metodologi secara lebih detail. Untuk detail yang sudah saya sampaikan tadi bisa dibaca pada jurnal-jurnal yang saya sampaikan, dan tentu memerlukan lebih banyak untuk misalnya untuk mengintegrasi, untuk menghitung bagaimana daya dukung, untuk memodelkan arahan penggunaan lahan, untuk mengintegrasikan di dalam suatu sistem dan sebagainya, sehingga tentu dengan waktu yang sangat terbatas, namun ini untuk memberikan gambaran bahwa itu bisa dipelajari dan saya kira sangat penting. Intinya adalah bagaimana penggunaan lahan pada masa mendatang perlu lebih efisien, dan bagaimana kita integrasi metodologi perencanaan tata guna lahan ini dapat meningkatkan penggunaannya untuk perencanaan penggunaan lahan, dan inti yang paling utama bagaimana kita menerjemahkan sumber daya alam Indonesia yang relatif kaya, tetapi saat ini kita masih belum berkelanjutan kalau saya bilang, karena kita masih banyak sumber daya yang masih diimpor. Penggunaan sumber daya kita juga belum merata antar wilayah di Indonesia, sehingga ke depan mudah-mudahan bisa semakin baik. Nah, sebagai bahan bacaan, saya kira ini ada beberapa buku yang nanti mungkin bisa detailnya bisa dilihat dari bahan ini, dan juga ada website, hampir semua publikasi saya sampaikan di website yang saya sampaikan di sini. Saya kira demikian.